Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirisa Nuraini, NIM 222180154 dari kelas 4D Prodi PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan materi kelas 5 pada bab 4 topik C, yaitu bagaimana bumi kita berubah. Jadi, alam kita senantiasa berubah, mulai dari perubahan cuaca yang sifatnya sementara sampai dengan perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen. Perubahan kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen salah satunya terjadi karena bencana alam. Contoh yang pertama yaitu gunung meletus. Salah satu contoh gunung meletus yaitu ketika Gunung Tambora yang ada di Pulau Lombok meletus pada tahun 1815. Awalnya Gunung Tambora memiliki ketinggian 4.200 meter di atas permukaan air laut atau DPL, namun setelah meletus tingginya berkurang menjadi hanya 2.800 meter DPL. Dari gambar di atas, kalian bisa melihat struktur gunung berubah. Dari yang semulanya memiliki puncak berbentuk kerucut, setelah meledak, puncak tersebut hilang dan berubah menjadi kawah, seperti danau kering yang sangat besar. Ini merupakan salah satu contoh perubahan struktur bumi karena faktor alam. Selain gunung meletus, ada juga faktor alam lainnya yang mengubah bentuk permukaan bumi, seperti tsunami, tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam ini terjadi karena struktur permukaan bumi yang terus bergerak. Nah, seperti apa sih permukaan bumi kita? Bagaimana permukaan bumi kita bisa bergerak? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, marilah kita pelajari terlebih dahulu bagaimana struktur bumi kita. Jadi, inti bumi memiliki suhu 5.400 derajat Celcius, 54 kali lebih panas dibandingkan air mendidih. Benda apapun yang berada di sekitar inti bumi akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair. Itu sebabnya inti luar bumi berwujud cair. Namun karena bagian mantel dan permukaan bumi memiliki jarak yang jauh dari inti bumi dan suhunya lebih rendah, maka bagian ini berwujud padat. Jadi bagian dalamnya cair, namun bagian luarnya padat. Ketika cairan dipanaskan, maka cairan itu akan terus bergerak karena adanya arus konveksi atau perpindahan kalau pada cairan. Akibatnya, bagian padat yang ada di permukaan bumi akan ikut bergerak. Inilah yang menjadi penyebab mengapa bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak. Nah, jadi bagian permukaan bumi yang berbentuk lempengan-lempengan terus bergerak karena terjadinya arus konveksi, yaitu perpindahan energi panas yang terjadi di atmosfer. Pergerakan lempengan bumi ini yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, memicu terjadinya tsunami, dan terbentuknya gunung berapi. Permukaan bumi senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa terjadi akibat banyak hal, baik hal-hal yang dilakukan oleh manusia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan faktor alam. Faktor alam tadi sudah dijelaskan, contohnya seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan sebagainya. Adanya bencana alam ini dapat mengubah kondisi lingkungan di sekitar kita. Misalnya, tsunami dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Pada umumnya, perubahan faktor alam ini sulit untuk dikendalikan. Nah, selanjutnya ada perubahan permukaan bumi karena hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, perubahan karena aktivitas manusia diantaranya pembangunan area perumahan, pabrik, jalan tol, dan gedung-gedung perkantoran. Perubahan ini juga bisa terjadi di daerah seperti tepi sungai, hutan, area persawahan mengalami perubahan. Bisa jadi keberadaan hutan di suatu daerah menyebabkan daerah itu terasa rindang. Namun, setelah hutan ditebangi, maka suasananya menjadi gersang. Atau kondisi suatu sungai yang awalnya jernih, kemudian berubah menjadi kotor akibat dari pembangunan pabrik yang berada di hulu sungai. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.